Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi hari ini kita sudah mempunyai komitmen sebagai umat Tuhan, kita mengutamakan Tuhan. Dasar ayatnya Mazmur 90 ayat 14. Setiap pagi kenyang lebih dulu dengan kasih setia Tuhan. Maka hari-hari kita penuh dengan damai sukacita Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini kesempatan yang Tuhan berikan buat kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kami mengerti dan kami bisa tanam dalam lubuk hati yang paling dalam setiap hari, dan sesuai kebenaran-Mu Tuhan kami akan mendapat kehidupan yang dari Tuhan, bahkan kesembuhan bagi tubuh jasmani kami. Amsal pasal 4 ayat 22. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan adalah ya dan amin. Puji Tuhan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan pagi hari ini, dan ini bisa terpatri, tertanam di dalam hati kita. Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Sekali lagi, Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kita membaca dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah. Perhatikan, bersabarlah. Sampai kapan? Sampai kedatangan Yesus Kristus. Sesungguhnya, perhatikan, sungguh loh, tenan loh. Petani menantikan hasil yang berharga dari tanyanya. Dan ia sabar, kembali dikatakan sabar. Sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Nah, selanjutnya, kamu juga, saya dan saudara, kamu juga harus ditegaskan kembali, bersabar. Nah ini, bersabar. Bukan saja bersabar, melainkan apa? Dan harus meneguhkan hatimu. Jadi waktu perjalanan bersabar ini, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut. Ya, apalagi kita diingatkan dalam surat Yudas. Pada waktu Yesus datang kedua kalinya, Henok dengan orang-orang kudus turun. Lihat di situ, keadaan masyarakat apa? Ngomel, bersungut-sungut. Lihat, sampai mengeluarkan kata-kata nista. Ya, mengeluh tentang nasibnya. Nah ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. Lihat selanjutnya apa? Harus meneguhkan hatimu. Ya, mantap. Jangan berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Mantap. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita tidak tahu kapan, tapi dengan pemahaman kedatangan Tuhan sudah dekat ini supaya kita serius. Jangan bermain-main dengan dosa. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, nah ini, tenan loh, hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi jangan main-main. Jangan sampai kita berbuat dosa. Ada rem dalam mulut kita, pikiran kita, hati kita, dan perbuatan kita. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya, lihat, sungguh loh, tenan loh, kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Saudara tahu persis cerita Ayub ya, bagaimana musibah silih berganti di dalam keluarganya. Ya. Dan kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan bagi Ayub. Karena, nah ini kekasih Tuhan. Tuhan maha loh. Maha penyayang. Dan penuh loh saudara. Belas kasihan. Kekasih Tuhan, surat Yakobus ini ditulis Yakobus Penatua di Yerusalem. Penatua itu masuk sebagai gembala di pusat Yerusalem. Lihat, menulis surat Yakobus ini kepada orang-orang Kristen di perantauan,
diaspora. Karena saat itu terjadi aniaya yang begitu berat. Mereka terpencar ke berbagai daerah. Tentunya di berbagai daerah dengan situasi kondisi setiap daerah, nah mereka pasti tidak luput dari dinamika hidup, kesulitan, kesukaran, tantangan, godaan, tawaran-tawaran dosa. Di sini Yakobus menulis surat Yakobus ini, ya, supaya bagaimana mereka menghadapi situasi kondisi di daerah mereka masing-masing. Ini perlu kita perhatikan. Nah, kita sudah membaca dan mendengar Yakobus pasal 5 ini ayat 7 sampai 11. Ya, di sini dikatakan supaya kita menunjukkan sabar. Ini sampai 3 kali penyebutan supaya sabar. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan. Ya, mungkin ada yang mengkritisi, loh, bagaimana saya bisa sabar Pak Sewi? Saya ini harus bayar kontrak rumah sekarang ini. Sudah habis ini. Kontrak rumah 3 tahun. Saya tidak punya duit Pak Sewi. Nah, saya harus tinggal di mana? Saya punya 5 anak yang masih kecil-kecil. Iya, bagaimana ini? Saya sudah usaha, sepertinya pintu tertutup, seperti jalan buntu. Bagaimana Pak Sewi? Saya ini menghadapi kenyataan. Jangan ngomong surga-surga, jangan ngomong yang rohani-rohani. Ngomong yang realita. Nah, kekasih Tuhan, disinilah kecenderungan masyarakat selalu mengatakan demikian. Masalah ada di depan mata saya Pak Sewi. Ngomong realita, jangan ngomong yang rohani-rohani itu. Karena saya perlu uang sekarang ini. Uang itu harus ada hari ini. Jangan ngomong tentang surga-surga, jangan ngomong tentang rohani-rohani, tentang doa-doa. Saya sudah doa dari dulu. Iya, sudah saya lakukan. Nah, kekasih Tuhan. Nah, ini sedang diuji, sabar atau tidak. Sampai 3 kali loh di sini katakan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah. Bahkan ditunjukkan sampai kapan? Sampai Yesus datang. Bahkan ditegaskan, dicontohkan petani. Petani juga sabar sampai memperoleh hasil. Sampai kapan? Sangat jelas. Sampai sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Sampai kemudian disimpulkan kamu harus bersabar. Nah ini, kamu harus bersabar. Kamu harus bersabar. Harus apa? Mantap meneguhkan hatimu. Situasi kondisi apapun, mungkin terpojok, terjepit, sampai mungkin buntu pikiranmu, mungkin sudah judek, sudah mampet. Mungkin pintu itu dari tembaga, mungkin ada palang-palang besi. Tetap mantap teguhkan hatimu. Jangan sampai hati ini berdosa kepada Tuhan. Dalam perkataan, pikiran, hati, perasaan, perbuatan. Dijauhkan. Bahkan ditegaskan, jangan bersungut-sungut. Ya, teguhkan hatimu. Karena apa? Kedatangan Tuhan sudah dekat. Nah ini, supaya kita punya pemahaman ini. Ya, kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Tapi dengan pemahaman Tuhan dekat itu, supaya kita jaga-jaga. Jangan sampai kita berdosa. Lihat, ya jangan sampai bersungut-sungut, jangan sampai mengeluh. Karena hakim sudah diambang pintu. Dan lihat, sampai dicontohkan para nabi. Ya, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara dalam nama Tuhan. Nah, sesungguhnya Yakobus katakan, tenang loh, mereka ini orang-orang berbahagia. Kasih Tuhan, penderitaan kita di sini, di dunia ini sementara. Ya, dibandingkan kemuliaan yang Tuhan sediakan nanti di surga yang indah. Ya, meninggalkan keyakinan itu tidak menyelesaikan masalah. Semua orang punya masalah. Tapi bagi kita yang beriman kepada Yesus, beda. Kita punya Yesus yang telah mengalahkan kematian itu. Dia bangkit, dia hidup, ada 500 saksi. Bukti ini sangat kuat. Kita mengharapkan kepada Yesus. Yesus figur yang mantap. Dia sudah bangkit, sehingga orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Karena kita punya figur yang mantap. Yesus yang sudah bangkit, naik ke surga. Dan dia akan datang untuk kedua kalinya. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, disinilah kita perlu ada sikap tetap sabar, mantap, teguh hati. Ini, sabar dan teguh hati. Sekali lagi, sabar dan teguh hati. Teguh hati itu tidak berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan.
dan tanamkan di dalam hati kita bahwa Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tanamkan ya kebenaran yang hakiki ini. Lihat dikatakan apa? Ya, keteladanan para hakim. Yakobus pasal 5 yang sudah kita baca. Saudara-saudara, ayat 10 sampai dengan 11. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, tekun, telaten. Dalam situasi kondisi apapun, dia tetap komitmen, tetap ngelakoni, taat kepada firman Tuhan, dan iman kepada Yesus sampai akhir hidup. Ini yang ditulis dalam Wahyu pasal 14, ayat 12-13. Nah, lihat. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, tekun, dan kamu telah tahu apa pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Lihat, Tuhan memberkati berlipat ganda. Lihat, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Kasih Tuhan, tanamkan pemahaman ini. Mantap, berakar dalam lubuk hati kita paling dalam. Bahwa kita punya Tuhan itu Tuhan Maha Penyayang, penuh belas kasihan. Pemahaman kita, pengertian yang mendalam, ya, sampai kita ya sedemikian berakar dalam hati kita. Ini membuat kita mantap. Kita tidak berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan. Kita percaya Tuhan layak dipercaya, karena Dia Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Dan hati Tuhan baik. Firman Tuhan sangat jelas. Yakobus katakan, maha loh saudara, penyayang. Tuhan sayang saya dan saudara. Dan penuh belas kasihan, bukan saja belas kasihan, bukan tergerak saja, tapi penuh sampai diwujudkan Tuhan menolong kita, membela kita. Mari kekasih Tuhan, pagi hari ini tanamkan dalam hati kita. Kita punya Tuhan yang baik. Hati Tuhan itu penuh belas kasihan dan Maha Penyayang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini para pendengar kepah pada saat ini, firman Tuhan pada saat ini, kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menyentuh hati setiap pribadi, supaya mereka dalam situasi kondisi apapun saat ini tetap sabar dan teguh hati, mantap di dalam Yesus dalam situasi kondisi apapun. Dan dengan dasar pemahaman bahwa Tuhan itu penuh belas kasihan, Maha Penyayang. Mari pada saat sekarang ini, setiap pribadi jangan sampai mereka berdosa dalam perkataan, pikiran, hati, dan perbuatan mereka. Ampuni sekiranya mereka sudah berbuat dosa. Ampuni Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, kalau kami mengaku segala dosa kesalahan kami, maka Tuhan mengampuni, Tuhan menyucikan. Mari setiap hati minta ampun kalau sudah berdosa kepada Tuhan dalam perkataan, pikiran, perasaan, hati, dan perbuatan. Mari Tuhan, kami mohonkan tolong satu persatu. Yang susah, karena ada masalah dalam keluarga, pekerjaan, usaha, yang terganggu kesehatannya. Sebagai hamba Tuhan kami, sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh keberadaan kami, kami berseru satu nama yang mulia, yang di langit, di bawah bumi, di atas bumi, semua takluk kepada nama Tuhan Yesus. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tangan Tuhan yang berlubang di kayu salib menjamah setiap pribadi. Kami percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Juga Tuhan, bangsa negara kami Indonesia, Tuhan, kami cinta bangsa negara ini. NKRI, Tuhan juga cinta bangsa negara ini. Mari kami mohon Tuhan yang berdaulat, hati Tuhan penuh dengan belas kasihan, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan Tuhan kasih sayang. Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Penyayang. Mari berkati bangsa negara kami Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Wabah ini bisa teratasi, vaksin yang sudah ada Tuhan bisa efektif. Mari Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan Yesus Kristus. NKRI tetap terjaga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin.